Saudaraku rahimakumullah, ini yang Nabi sampaikan. Aku tidak bisa bantu kalian, wahai Bani Hashim, kecuali amalmu. Ya Bani Abdul Muttalib, Nabi panggil kerabat yang terdekat Abdul Muttalib. Lastu mas'ul ankum yaumal qiyamah. Aku tidak bisa bantu kalian di hari kiamat. Subhanallah. Nabi memastikan bahwa akan ada hari kiamat. Ini pesan-pesan yang Nabi ulang-ulang. Sampai terakhir, Nabi memanggil sang putri. Ya Fatimah binti Muhammad. Wahai Fatimah putri Muhammad. Is'alini min mali. Silahkan Muhammad, silahkan Fatimah. Kau minta kepadaku harta. Aku ayahmu, silahkan. Is'alini min mali. Silahkan. Lastu mas'ul anki yaumil qiyamah. Di hari kiamat aku tidak bisa bantu kamu. Amalmu, amalmu. Amalmu yang akan membantu kamu. Kalau kamu tidak beramal, kamu tidak punya apa-apa. Pengumuman ini dianggap mengherankan bagi orang kafir Mekah. Seketika waktu itu Abu Lahab langsung dia mengatakan, Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka kau Muhammad, hanya karena urusan ini kau kumpulkan kami. Seketika langsung turun ayat Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Yang celaka Abu Lahab, dan istrinya pun juga celaka. Istrinya Abu Lahab ini, dia punya istri namanya Ummu Jamil. Dia bersekongkol dengan sang suami. Ini satu keluarga kompak menghalang-halangi Nabi dalam berdakwah. Ummu Jamil, dia suka membawa kayu bakar, digendong di lehernya, diikat. Lalu kemudian dia menyebar kayu bakar yang banyak durinya itu di tempat-tempat Nabi lewat. Allah merekam wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab ini yang suka menghalangi Nabi dalam berdakwah, yang suka menyebarkan duri di mana Nabi lewat. Ya Allah, saudarakumullah, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa akan ada kepastian. Itulah dia alam akhirat. Ini pasti terjadi. Gak usah ragu lagi. Ketika mereka mendengar pengumuman Nabi ketika itu, sempat mereka bingung. Saling bertanya di antara mereka, benar enggak ya berita Muhammad itu? Apa? Kita akan hidup lagi? Ah, masa? Iya, ini Muhammad yang bicara. Gak pernah berdusta Muhammad. Pasti terjadi. Kita akan hidup lagi setelah mati. Ah, jangan-jangan bohong tuh Muhammad. Gak mungkin, dia berbicara benar. Di rumah ke rumah mereka ngobrol tentang ini. Dari pasar ke pasar mereka bicara tentang ini. Sampai mereka jualan, saling ngobrol tentang masalah berita ini. Jadi orang-orang kafir ketika itu dan sampai sekarang, mereka tidak yakin adanya alam akhirat. Mereka hanya mengatakan itu hanya ilusi. Cerita tentang surga neraka itu hanya ilusi, kata mereka. Makanya mereka berani berbuat dosa apa saja. Mumpung di dunia, wong setelah ini mati, kata mereka. Dosa apa saja mereka lakukan. Mau mabok-mabok, mau berzina, mau korupsi, mau maksiat, harta haram mereka kerjakan. Mau merampok, yang penting aku kaya, yang penting aku berhasil. Bagi mereka nggak penting tentang masalah masa depan. Karena mereka tidak yakin adanya alam akhirat. Karena itu mereka merasa bebas. Saudaraku rahimakumullah. Ya Rabb, itulah dia kondisi orang kafir di zaman Nabi. Mereka berkumpul di antara mereka di mana-mana, saling menceritakan tentang berita ini. Tapi kemudian ada yang beriman. Jangan-jangan benar ya, ini berita dari Muhammad ini. Ah, masa sih? Akhirnya ada yang beriman. Ada yang masih kafir, bertahan dalam kekafirannya. Ya Allah, Allah merekam cerita ini di pembukaan surah An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya di antara mereka. 'Anil naba'il 'azim, tentang berita hari kiamat, tujuan hidup mereka yang pasti terjadi. An-naba'ul azim, berita agung yang tidak mungkin mereka dustakan, pasti terjadi, tidak mungkin ditolak. Sekalipun semua manusia sepakat untuk mengatakan bahwa tidak ada alam akhirat, Allah memastikan ini pasti ada. Anin naba'il azim, ini berita agung. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Lalu mereka saling berdebat di antara mereka. Ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang masih bingung, dan seterusnya. Mukhtalifun, berbeda sikap. Ya Allah, itulah kondisi orang-orang kafir. Karenanya, saudara-saudara, sampai sekarang masih banyak orang yang bingung tentang masa depan ini. Orang beriman gak perlu bingung. Siapkan saja amal soleh. Makanya kata Allah, kalla saya'lamun. Kalla, sekali-kali tidak. Jangan kamu bingung. Jangan seperti orang tidak tahu tujuan hidupnya. Kalla saya'lamun. Kamu pasti tahu. Kamu pasti akan mengalaminya. Kamu pasti akan mendapatkannya. Sebagian orang kafir, ada yang mereka datang ke tengah padang pasir. Mereka menggali kubur yang sudah ratusan tahun yang silam. Diambil tulang belulang yang sudah rapuh itu. Mereka membawa tulang itu di depan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka meremas-remas itu tulang. Ditiupkan. Muhammad, apakah mungkin tulang yang sudah hancur seperti ini akan kembali lagi, Muhammad? Itulah ejekan mereka kepada Rasulullah SAW. Tapi apa kata Allah? Kalla saya'lamun. Jangan sampai terpengaruh. Mereka pasti akan mengalaminya. Summa, kemudian. Allah kasih jangka waktu jeda. Kata summa di sini mengartikan bahwa zaman, rentang waktu. Silahkan cari bukti-bukti ilmiah untuk mengatakan kiamat tidak ada. Rentang waktu. Silahkan mencari segala cara. Pikirkan dengan akalmu. Cari alasan apapun untuk membuktikan kiamat tidak ada. Summa kalla. Jangan terpengaruh. Saya'lamun. Mereka pasti akan mengalami hari kiamat ini. Nah, inilah saudara-saudara, kepastian yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Artinya, jangan sampai orang-orang beriman menjadi goyah. Lalu kemudian ikut-ikutan orang tidak beriman. Lalu merasa bebas. Ikut-ikutan berzina, merasa bebas. Ikut-ikutan mabok, merasa seperti orang kafir. Ikut-ikutan korupsi, sibuk dengan harta haram. Ikut-ikutan zalim, seperti orang tidak beriman. Semua itu ada perhitungannya dalam akhirat. Allah memastikan bahwa semua ini akan dihisab oleh Allah. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Kau pasti akan kembali kepadaku, dan aku pasti akan menghisap kamu. Tidak ada yang terlewatkan.